Bukti bahwa Yesus tidak pernah disalib, Yesus tidak pernah mati, Yesus tidak pernah naik sendiri ke sorga, melainkan diangkat oleh Allah. Buktinya apa? Perhatikan baik-baik saudaraku sayang, Kristen yang juga ikut nonton video ini. Perhatikan baik-baik. Kainama membuktikannya cepat saja, tidak sampai 10 detik. Bukti bahwa Yesus tidak pernah disalib adalah tidak ada bukti. Buktinya bahwa Al-Quran benar, Nabi Isa tidak disalib. Apa? Tidak ada bukti. Saya kasihan sekali melihat pengikut Kainama ini menerima informasi yang salah tentang Alkitab. Ustadz Kainama mengatakan Yesus tidak mati disalib, lalu dia berkata tidak ada bukti bahwa Yesus disalib. Sebenarnya, buktinya sangat banyak di luar Kristen. Nanti saya akan menjelaskan dari sudut pandang sejarah. Kainama mengatakan Yesus tidak naik, tetapi dia itu diangkat oleh Tuhan. Dalam Markus 16 ayat 19, di sana dikatakan Yesus terangkat ke surga. Di sana tidak ada dikatakan Tuhan mengangkat dia. Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya Cornelius Ginting. Saya tidak mencampuri agama orang lain, tetapi saya hanya meluruskan ajaran Alkitab yang salah, supaya orang Kristen tidak bingung dan tersesat. Pernyataan bahwa tidak ada bukti merujuk pada klaim bahwa tidak ada bukti sejarah atau arkeologis yang secara definitif membuktikan penyaliban Yesus. Orang yang berpendapat demikian seringkali menginginkan bukti fisik atau dokumentasi yang kuat untuk mendukung kisah-kisah di dalam Injil. Mereka mungkin meragukan sumber-sumber yang ada karena dianggap tidak objektif atau karena keterbatasan catatan sejarah dari masa itu. Dalam konteks ini, mereka mencari bukti yang lebih konkret untuk mendukung atau membantah peristiwa penting dalam iman Kristen, khususnya penyaliban yang menjadi inti dari teologi Kristen. Yang pertama saya mau jelaskan yaitu sumber Injil. Keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes adalah catatan utama tentang kehidupan, penyaliban, kebangkitan, dan kenaikan Yesus. Ditulis beberapa dekade setelah peristiwa tersebut, Injil-Injil ini memberikan narasi yang mendetail, yang konsisten tentang kejadian-kejadian penting dalam kehidupan Yesus. Matius dan Yohanes adalah dua dari murid Yesus yang memberikan perspektif langsung dari pengikut terdekatnya. Markus dan Lukas, meskipun tidak termasuk dalam 12 murid, menulis berdasarkan kesaksian langsung daripada murid dan saksi mata lainnya. Markus sering dianggap sebagai catatan terawal, dan Lukas menyatakan bahwa ia melakukan penyelidikan yang teliti sebelum menulis Injilnya. Kesaksian ini masuk dalam teks-teks yang ditulis pada abad pertama dan awal abad kedua, membuatnya menjadi dokumen sejarah yang penting. Injil-Injil ini tidak hanya menceritakan tentang penyaliban Yesus di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, tetapi juga kebangkitannya 3 hari kemudian. Setelah kebangkitan, Yesus menampakkan diri kepada para murid dan banyak saksi lainnya sebelum akhirnya naik ke surga. Para penulis Injil juga mencatat rincian spesifik seperti lokasi-lokasi, tokoh-tokoh sejarah, dan peristiwa-peristiwa yang memberikan konteks sejarah yang lebih luas. Misalnya, mereka menyebutkan tokoh-tokoh seperti Pilatus, Herodes, dan imam besar Yahudi yang juga dikenal dalam sumber-sumber sejarah lain. Yang keempat, sejarah Romawi Tacitus ya. Nah, poin kedua, Tacitus, seorang sejarawan Romawi yang hidup pada abad pertama dan kedua Masehi, memberikan salah satu referensi non-Kristen paling penting tentang Yesus. Dalam karyanya Annals yang ditulis sekitar tahun 1016 Masehi, Tacitus mencatat tentang penyaliban Yesus. Ia menulis bahwa Kristus dari mana nama Kristen berasal, ya, dieksekusi selama pemerintahan Kaisar Tiberius oleh gubernur Romawi Pontius Pilatus. Tacitus dikenal sebagai sejarawan yang teliti dan kritis. Karyanya tidak ditulis untuk mendukung pandangan Kristen. Sebaliknya, ia sering mengajukan sikap skeptis terhadap agama-agama yang berkembang pada zamannya. Hal ini memberikan bobot lebih pada referensinya tentang Yesus karena dia dianggap tidak memiliki bias mendukung agama Kristen. Catatan Tacitus tidak hanya menguatkan narasi Injil tentang penyaliban Yesus di bawah Pontius Pilatus, tetapi juga menunjukkan bahwa kebenaran Yesus dan penganiayaan pengikutnya adalah fakta yang diakui secara luas di kalangan masyarakat Romawi. Tacitus menyebutkan bahwa gerakan Kristen yang ia gambarkan dengan nada negatif telah menyebar dari Yudea ke Roma, menandakan pentingnya peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan Yesus dalam sejarah awal kekristenan.